Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami mahasiswi Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam angkatan 2017. Oke, di sini saya Siti Asyatul Musfiroh dan juga sahabat saya Mukaromah akan sedikit menjelaskan akan pemahaman kami tentang inklusi autis layanan karir, mata kuliah psikologi klinis yang diampu oleh Bapak Puji Maulana MPD. Oke, langsung saja kita simak materinya. Semoga bermanfaat. Pengertian dari anak berkebutuhan khusus atau ABK yaitu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak lain yang seusia dengannya. Selanjutnya yaitu pengertian autisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, autisme adalah gangguan perkembangan pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya, sehingga perilaku hubungan dengan orang lain itu terganggu. Oke, sekarang yaitu ciri-ciri atau karakteristik anak autisme, di mana kita bisa melihat atau kita bisa mendapatkan atau menangkap sinyal anak ini termasuk anak autisme atau bukan. Nah, ini kita bisa melihat dari segi komunikasi, interaksi sosial, dalam pembawaan diri, terus gangguan sensori, perilaku dan juga emosi. Tapi kita tidak bisa serta-merta langsung memutuskan anak ini atau anak tersebut termasuk anak autisme. Kita tidak bisa memutuskan hal tersebut. Langkah lebih baiknya diperiksakan terlebih dahulu kepada yang lebih ahli dalam bidang ini. Jadi supaya kita nanti sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk perjalanan anak kita ke depan. Jadi seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan dan model layanan BK anak autis di sekolah dalam hal karir. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu DTT atau Discrete Child Training. Nah, training ini didasarkan pada teori Lovaas yang mempergunakan pembelajaran perilaku. Dalam pembelajarannya digunakan stimulus respon atau yang dikenal dengan operant conditioning. Dalam prakteknya, guru memberikan stimulus pada anak agar anak memberi respon. Apabila perilaku anak itu baik, guru memberikan reinforcement atau penguatan. Nah, sebaliknya, perilaku anak yang buruk dihilangkan melalui time out atau hukuman atau dengan kata tidak. Untuk yang kedua yaitu intervensi LEAP atau Learning Experience and Alternative Program for Scholars and Parents, menggunakan stimulus respon atau sama dengan DTT. Tetapi dalam hal ini anak langsung berada dalam lingkungan sosial. Nah, anak autistik belajar berperilaku melalui pengamatan perilaku orang lain. Untuk yang ketiga yaitu floor time, merupakan teknik pembelajaran melalui kegiatan intervensi interaktif. Interaksi anak dalam hubungan dan pola keluarga merupakan kondisi penting dalam menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan kemampuan anak dari segi komunikasi, sosial, dan juga perilaku anak. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu TEACCH atau Treatment and Education for Autistic Children and Related Communication Handicaps,
merupakan pembelajaran bagi anak dengan memperhatikan seluruh aspek layanan untuk pengembangan komunikasi anak. Pelayanan diprogramkan dari segi diagnosa, terapi, konsultasi, kerjasama, dan layanan lain yang dibutuhkan baik oleh anak maupun orang tua. Oke, next kita lanjut pada pendidikan untuk anak autis usia sekolah. Nah, di sini ada 6 model. Yang pertama yaitu kelas transisi. Kelas ini diperuntukkan bagi anak autistik yang telah diterapi, memerlukan layanan khusus termasuk anak autistik yang telah diterapi secara terpadu atau struktur. Nah, kelas transisi sedapat mungkin berada di sekolah reguler, sehingga pada saat tertentu anak dapat bersosialisasi dengan anak yang lainnya. Kelas transisi ini merupakan kelas persiapan dan juga pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum SD dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, untuk yang kedua yaitu program pendidikan inklusi. Sekolah inklusif ini merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang mana menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal belajar bersama dalam satu kelas. Guru bimbingan dan konseling merupakan garda depan dalam layanan karir, yakni membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memilih dan menetapkan perguruan tinggi beserta program studi yang sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Meskipun mereka berkebutuhan khusus, namun semangat untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi perlu diacungi jempol. Demikian juga orang tuanya berjuang tanpa ada kata lelah untuk anak-anak hebatnya. Nah, layanan bimbingan karir yang diterapkan pada siswa berkebutuhan khusus adalah melalui layanan bimbingan kelompok dan pendampingan masuk perguruan tinggi sampai dengan monitoring. Tahap-tahap bimbingan pada siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus pada dasarnya sama. Dimulai dari tahap pembentukan kelompok, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Namun dalam pelaksanaannya agak sedikit berbeda ya, karena anggota kelompok adalah siswa berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok bagi siswa berkebutuhan khusus berbeda. Kata kuncinya yakni membimbing dan melayani dengan sepenuh hati. Nah, itu bukan hanya slogan semata, namun harus betul-betul dilakukan. Karena untuk bimbingan kelompok bagi siswa berkebutuhan khusus diperlukan adanya kesabaran tingkat tinggi, pengertian ekstra, dan guru bimbingan dan konseling sebagai pimpinan kelompok dituntut lebih dominan. Jadi perbedaannya itu yaitu membimbing dengan sepenuh hati dan juga harus ekstra kesabaran yang tinggi dan juga pengertiannya. Nah, program pendidikan inklusi ini dilaksanakan oleh sekolah reguler yang sudah siap memberikan layanan bagi anak autistik. Untuk dapat membuka program ini, sekolah harus memenuhi persyaratan. Antara lain, yang pertama yaitu guru terkait telah siap menerima anak autistik. Artinya bukan hanya siap dari mental ya, tetapi juga dari fisiknya juga harus siap. Karena anak autistik atau anak berkebutuhan khusus nanti ketika dimasukkan ke dalam sekolah inklusi juga akan mengalami perbedaan dengan teman yang lainnya. Artinya kan tidak sama dengan teman yang lainnya gitu. Yang kedua yaitu tersedia ruang khusus untuk penanganan individual. Nah, selanjutnya yaitu tersedia guru pembimbing khusus dan guru pendamping.
Nah, lalu dalam satu kelas sebaiknya tidak lebih dari 2 anak autistik. Nah, mungkin ini ya yang harus diperhatikan, karena kadang itu kita tidak memperhatikan jumlah anak autistik yang dimasukkan ke dalam kelas reguler tersebut, karena keterbatasan tenaga pendidik juga ya, mungkin bisa jadi, dan khawatirnya nanti kurang maksimal dalam membimbing dan mendampingi anak autistik tersebut. Dan juga hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan untuk pengadaan program pendidikan inklusi ini. Untuk yang ketiga yaitu program pendidikan terpadu. Program pendidikan terpadu dilaksanakan di sekolah reguler dalam kasus atau waktu tertentu. Anak-anak autistik dilayani di kelas khusus untuk remedial atau layanan lain yang diperlukan. Keberadaan anak autistik di kelas khusus bisa sebagian waktu atau sepanjang hari, tergantung kemampuan anak. Nah, untuk yang keempat yaitu sekolah khusus autis. Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak autistik, terutama yang tidak memungkinkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Nah, anak di sekolah ini sangat sulit untuk berkonsentrasi dengan adanya distraksi sekeliling mereka. Pendidikan di sekolah difokuskan pada program fungsional seperti bina diri, bakat dan minat yang sesuai dengan potensi mereka. Untuk yang kelima yaitu program sekolah di rumah. Program ini diperuntukkan bagi anak autistik yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya. Anak-anak autistik yang nonverbal, retardasi mental atau mengalami gangguan serius motorik dan auditorinya dapat mengikuti program sekolah di rumah. Nah, untuk program ini dilaksanakan di rumah dengan mendatangkan guru pembimbing atau terapis atas kerjasama sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu panti rehabilitasi autis. Untuk anak autistik yang kemampuannya sangat rendah, gangguannya sangat parah, dapat mengikuti program di panti rehabilitasi autistik. Nah, program di panti rehabilitasi ini lebih terfokus pada pengembangan seperti pengenalan diri, sensori motor dan persepsi, terus motorik kasar dan halus, kemampuan berbahasa dan juga komunikasi, terus ada lagi bina diri, terus kemampuan sosial dan keterampilan kerja terbatas sesuai minat, bakat dan juga potensinya. Baik, cukup sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, karena sejatinya kami di sini masih sama-sama belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.